Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Oktaviani. Saya dari kelas AK21C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sesi 7 mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dengan teman-teman dan rekan-rekan saya adalah Vinka dan Chelsea. Dimana di sini kita akan mereview ulang materi tentang sesi 4, sesi 5 dan sesi 6. Di sini saya akan mereview di sesi 4. Materi sesi 4 ini kita belajar tentang yang pertama, faktor-faktor ekonomi dalam kinerja bisnis. Yang kedua, peranan pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi. Dan yang ketiga itu mekanisme terhadap penentuan harga pasar. Saja ke yang pertama, yaitu tentang faktor-faktor kinerja bisnis. Nah, faktor-faktor kinerja bisnis ini memiliki ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini dibagi menjadi dua, ada kondisi makroekonomi dan kondisi mikroekonomi, di mana kondisi makroekonomi ini adalah merefleksikan seluruh kegiatan ekonomi. Nah, faktor makroekonomi ini sangat berpengaruh ke dalam kinerja bisnis. Dilihat dari yang pertama, pertumbuhan ekonominya, terus adanya inflasi, adanya tingkat bunga. Selanjutnya di kondisi mikroekonomi ini kita hanya fokus terhadap bisnis atau terhadap industri yang terkait saja. Yang kedua yaitu tentang peranan pemerintah dalam mempengaruhi kondisi ekonomi. Nah, ada dua kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi ekonomi. Jadi di sini yang pertama ada kondisi moneter dan kondisi fiskal. Di mana kondisi moneter ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu dengan cara mengendalikan uang beredar. Jadi tidak bisa uang beredar gitu, semuanya harus satu pintu. Misalnya bank di Indonesia, jadi pemerintah punya hak untuk mengendalikan beredarnya uang di dalam negeri. Yang kedua, di sini menetapkan cadangan pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memiliki cadangan apabila terjadi krisis moneter. Yang ketiga yaitu menaikkan dan menurunkan suku tingkat bunga. Jadi ketika tingkat bunganya tinggi, maka harga pun akan semakin tinggi gitu. Ini sangat mempengaruhi tingkat ekonomi di dalam negeri. Nah, untuk kebijakan fiskal, nah ini di mana di dalamnya itu adalah pemerintah harus mampu mengendalikan pajak dan juga tingkat pembelanjaan gitu. Adapun faktor-faktor yang ada dalam suku bunga, yang pertama ada kemungkinan inflasinya. Jadi inflasi ini tentunya semakin tahun itu semakin berbeda, jadi setiap tahunnya pasti berbeda gitu. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonominya. Nah, pertumbuhan ekonominya ini dilihat dari tahunnya pasti mengalami pertumbuhan, sehingga ini akan mempengaruhi suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk mekanisme penentuan harga pasar ini, adapun penentuan harga pasar dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu schedule pemerintah. Jadi schedule pemerintah ini adalah kuantitas pemerintah meningkat atau menurun gitu. Dimana schedule pemerintah ini dilihat dari indikasi kuantitas produk yang diminta pada harga tertentu. Selanjutnya ada schedule penawaran. Schedule penawaran ini di mana kuantitasnya yang ditawarkan meningkat atau menurun. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi kuantitas produk yang ditawarkan pada harga tertentu. Terakhir ada interaksi penawaran dan permintaan, di mana kita itu harus mengenal suatu harga atau yang disebut dengan equilibrium price. Nah, equilibrium price ini adalah harga pada kuantitas yang ditawarkan harus sama dengan kuantitas yang diminta. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavinka Febri Wijayanti dari kelas AK21C. Di sini saya akan memaparkan tentang lingkungan industri. Membahas tentang lingkungan industri pada umumnya, di sini kita membahas faktor-faktor industri dalam kinerja dan keunggulan
bersaing. Adapun tentang pencapaian perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya permintaan dalam industri, di mana permintaan industri merupakan keseluruhan permintaan terhadap produk-produk dalam industri. Yang kedua adanya persaingan industri. Setiap industri ini terdiri dari berbagai perusahaan yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan konsumen. Yang ketiga ada lingkungan dalam pegawai atau karyawan. Yang keempat ada lingkungan dalam regulasi. Keempat, capaian perusahaan ini adalah bagian dari karakteristik yang mempengaruhi capaian perusahaan tersebut. Kemudian kita akan membahas satu persatu dari capaian perusahaan tersebut. Yang pertama permintaan industri atau industri demand, di mana dipengaruhi oleh suatu kondisi ekonomi. Jadi kalau misalkan kondisi ekonominya tidak stabil, otomatis akan memengaruhi permintaan dalam sebuah industri. Semakin tinggi ekonomi suatu negara, tentunya permintaan juga akan semakin tinggi. Begitu juga dipengaruhi oleh tingkat penduduk atau kependudukan, seperti contohnya di Indonesia sendiri. Yang kedua, persaingan industri atau industri competition. Industri competition ini dipengaruhi oleh bagian pasar perusahaan. Jadi semakin tinggi pasar perusahaan, maka industri persaingan juga akan semakin tinggi. Tingkat persaingan ini dapat dilihat dari tingginya hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada lingkungan pekerja atau labor environment. Ini dipengaruhi oleh suatu upah kerja. Jadi kalau misalkan upah kerjanya itu tinggi, tentunya lingkungan pekerjaannya juga akan lebih harmonis gitu. Keunggulan dalam bersaing, sebuah perusahaan harus melakukan yakni 2 tugas. Yang pertama menilai pesaing, di mana ada segmen berdasarkan jenis perusahaan. Yang kedua ada segmen berdasarkan kualitas yang dirasakan. Lalu yang kedua ada mengembangkan keunggulan pesaing. Yang pertama adalah biaya produksi rendah, lalu ada kualitas yang baik, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpinopia Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi 6, yaitu lingkungan global. Lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi, yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Misalnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan atau mengekspor outputnya ke luar negeri. Secara umum, lingkungan global mencakup faktor-faktor seperti politik, ekonomi, teknologi, sosial, demografi, peraturan yang sifatnya internasional. Sebagai contoh, meskipun krisis keuangan 2008-2009 terjadi di Amerika Serikat, namun dampaknya telah mempengaruhi perusahaan di Indonesia. Contoh lainnya adalah kehadiran ojek online, juga tidak terlepas dari inovasi Uber yang diluncurkan di luar negeri, atau hadirnya e-commerce. Di Indonesia juga sangat terkait dengan perkembangan teknologi di luar negeri. Contohnya saja, misal ada 2 negara, misalnya antara Indonesia dengan Cina. Dikatakan Cina ini memiliki keunggulan mutlak di bidang produksi kain sutra, sementara Indonesia memiliki keunggulan mutlak produksi teh. Misalnya, spesialisasi produksi masing-masing akan terlihat dari negara mana yang mampu memproduksi lebih banyak dari negara lain, sehingga dikatakan untuk absolut atau kompetitif. Jadi, apabila masing-masing negara tidak mampu memproduksi, maka Cina akan mengcover negara Indonesia, dan Indonesia pun akan mengcover negara Cina. Kedua adalah teori keunggulan komparatif, di mana teori keunggulan komparatif ini adalah perbandingan efisiensi produksi negara dengan negara yang lain. Dahulu, terhadap barang yang memiliki biaya relatif terkecil dari negara lain, jadi kita melakukan komparasi kedua negara, sehingga kedua negara tersebut sama-sama dapat melakukan perdagangan. Intinya, baik kompetitif maupun komparatif.
kedua negara harus sama-sama merasa diuntungkan. Apabila demikian, maka bisa terjadinya yang namanya perdagangan internasional. Adapun karakteristik asing dalam bisnis internasional adalah sebagai berikut. Pertama adalah budaya, kedua adalah sistem ekonomi, ketiga kondisi ekonomi, keempat nilai tukar, kelima risiko politik. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memperbolehkan kepemilikan bisnis oleh swasta. Ciri-ciri kapitalisme adalah 1. Kepemilikan pemerintah minimal. Kedua, kebanyakan bisnis dimiliki oleh swasta. Ketiga, pemilik memiliki hak untuk bersaing dan beruntung. Yang kedua, komunisme adalah sistem ekonomi yang melibatkan kepemilikan publik terhadap suatu bisnis. Ciri-ciri komunisme. Yang pertama, pemerintah memutuskan produk apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, pemerintah menyediakan jasa sebagai pusat berencana. Yang ketiga, tidak memfokuskan pada keuntungan atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sosialisme. Sistem ekonomi yang mengandung beberapa ciri khusus, baik ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ciri-ciri sosialisme. Pertama, bercorakan antara kapitalisme dan komunisme. Yang kedua, industri dasar dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga, pemilik swasta mengoperasikan beberapa bentuk usaha. Yang keempat, tarif pajak tinggi dibebankan atas pendapatan. Yang kelima, pemerintah menawarkan manfaat kepada pengangguran. Cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. Ada dua cara. Yang pertama adalah impor. Impor adalah pembelian produk-produk asing untuk domestik. Terdapat beberapa hambatan dalam perdagangan tersebut yang tentunya ditetapkan oleh pemerintah. Pertama adalah adanya tarif. Mungkin sering terdengar dengan istilah tax atau pajak atau bea cukai. Jadi, ketika Anda membeli produk asing atau melakukan impor, maka harus ada tarif yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, biasanya menggunakan kuota. Artinya pemerintah melaksanakan batasan jumlah produk yang bisa dibawa ke dalam negeri. Yang kedua adalah ekspor. Ekspor adalah penjualan produk yang bukan untuk domestik, tapi dikirim dan dijual ke luar negeri. Adapun pentingnya ekspor harus diperkuat di dalam negeri sendiri sehingga kita akan memiliki kekuatan yang tidak hanya untuk melakukan impor. Ketiga adalah investasi asing langsung. Ini biasanya digunakan alat untuk memperoleh atau membangun cabang di satu atau lebih di negara-negara asing. Biasanya orang itu melakukan kelayakan dahulu sebelum melakukan investasi asing langsung. Pertama, kita harus tahu dulu kalau perusahaan kita sukses, kita akan melakukan ekspor ke negeri asing. Tentunya menginginkan pengurangan biaya transportasi supaya jangan sampai terjadi trade barrier atau hambatan dalam perdagangan. Maka pemerintah harus diberitahu dan berharap bahwa tidak terjadinya yang namanya trader barrier tersebut. Kemudian harus diketahui juga bahwa adanya teknologi yang akan mempengaruhi ketika kita melakukan DFI tersebut. Kemudian adanya fasilitas produksi yang harus diperhatikan karena biasanya pihak-pihak asing akan mengurangi biaya tenaga kerjanya. Alasan perusahaan aktif dalam bisnis global. Alasan utama perusahaan terlibat dalam bisnis internasional adalah untuk meningkatkan penjualan dan menggapai pasar baru sehingga dapat meraih pertumbuhan usaha yang positif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.